Nah, jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang bilang ini mesti kalau bukan kelompok PKI, ya ini pasti kelompoknya Islam Nusantara. Adalah kelompok-kelompok sono yang selalu menggulirkan isu kemudian PKI adalah mereka-mereka yang sebetulnya dia tidak punya jasa terhadap perlawanan kepada PKI. Aneh saya. Hizbut Tahrir, ya saya katakan Hizbut Tahrir itu masih menjadi sebuah kelembagaan yang harus kita bantu karena mereka sebenarnya mengalami kriminalisasi konstitusi. Kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya, demi nafsunya, anak-anak buahnya itu adalah orang-orang yang minim pengetahuan agama, yang gampang dibodohi oleh mereka-mereka macam Alfian Tanjung dan reng-rengannya. Islam Nusantara, dan Islam Nusantara ini telah dibatalkan oleh mubalighah terkenal yang bernama Mama Dedeh, yang Mama Dedeh berani ngomong di sebuah stasiun TV kemudian membatalkan karena diancam oleh pihak tertentu. Kalau dia menganggap bahwa apa yang dia ucapkan adalah kebenaran ketika membicarakan Islam Nusantara, dia tidak akan mungkin minta maaf. Dia akan tetap kokoh, tegak, berdiri terhadap apa yang dia pahami tentang Islam Nusantara. Kenapa dia minta maaf? Berarti argumentasinya, berarti pikirannya tentang Islam Nusantara memang keliru. Kalau dia benar, nggak mungkin dia minta maaf. Ini jelas sekali kebodohannya si Alfian Tanjung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Jadi ketika saya tadi membuat video tentang Alfian Tanjung yang menuduh bahwa di tubuh Banser itu ada PKI karena dulu tidak tuntas, kemudian pembantaian kepada PKI-nya sehingga PKI masuk hari ini ke Banser. Nah, ternyata ketika saya kan cari-cari tuh siapa sih sebetulnya Alfian Tanjung, karena saya kurang tahu juga ya si Alfian Tanjung ini siapa. Saya cari-cari tuh jejak digitalnya di YouTube, apa yang selalu dia bicarakan, dari barisan mana kemudian dia. Ternyata memang pas dari awal saya curiga ini pasti nih dari kelompok sono, kelompok kadal gurun gitu loh. Ternyata iya betul, dia ada di dalam satu ceramahnya, di dalam satu kajiannya itu kemudian berbicara tentang pembelaannya kepada HTI, ya, bahkan menyudutkan kepada Islam Nusantara. Bahkan dia mengatakan menjelekkan Islam Nusantara. Oh, pantesan selalu yang membenci kepada kepada NU adalah kelompok-kelompok sono yang selalu menggulirkan isu kemudian PKI adalah mereka-mereka yang sebetulnya dia tidak punya jasa terhadap perlawanan kepada PKI. Aneh saya. Dia tidak punya jasa untuk melawan PKI dulu sebetulnya. Tetapi aneh, dia yang selalu menuduh kemudian hari ini bahwa NU PKI, bahwa Banser disusupi PKI, bahwa NU disusupi PKI, bahwa orang yang tidak dan lucunya justru orang-orang NU yang kurang tertarik gitu loh terhadap isu PKI. Karena apa? Karena ya dia tahu tentang PKI. Siapa PKI? Pernah terlibat di dalam pembantaian bahkan kepada PKI orang-orang NU. Jadi orang-orang NU sudah tidak asing terhadap PKI dan sudah tidak mengerikan lagi gitu loh. Kenapa? Karena sudah tahu. Karena sudah tahu apa itu PKI, bagaimana sejarahnya, seperti apa sepak terjangnya, bagaimana kekejamannya. Sehingga ketika mendengar isu PKI ya biasa-biasa saja gitu loh.
tidak terlalu heboh karena sudah tahu kuncinya. Oke, sudah tahu kuncinya. Kalaupun PKI bangkit, saya kira orang NU sudah tahu strategi bagaimana cara merobohkan dan menghancurkannya, bagaimana memadamkannya. Oke, bagaimana memadamkannya. Jadi tidak tertarik. Seperti ini sebetulnya sama seperti orang ketika belajar agama, dengan santri yang terbiasa setiap hari belajar agama, ini akan beda. Kemudian keluarnya orang yang baru belajar agama biasanya, heboh kesana kemari, tampilan di bagaimana supaya dia itu tercermin orang yang sangat beragama. Beda dengan santri. Kadang-kadang santri mah caliwera, kalau kata bahasa Sunda. Kadang-kadang biasa saja di dalam penampilan, pakai kaos, pakai sarung, kadang-kadang ditilep-tilep tanpa kemudian ada style yang menunjukkan bahwa dia adalah ilmu pengetahuannya luar biasa tentang agama. Biasanya rata-rata santri yang sudah tua gitu loh, yang sudah lama di pesantren, acak-acakan dandanannya, tidak terlalu menunjukkan, misal pakai jubah, pakai iket ini. Biasa aja pakai sarung, pakai kaos oblong, kadang-kadang rambut digondrongin, kadang-kadang rambut dicat, kadang-kadang tampilan pokoknya berantakan gitu loh. Seolah-olah tidak mencerminkan bahwa dia adalah punya wawasan ilmu agama luas. Nah, sama seperti isu PKI ini. Orang NU sudah tidak kaget. Kenapa? Karena dulu yang melawan PKI adalah NU. Jadi kalau benar hari ini PKI bangkit, saya kira NU sudah tahu strategi bagaimana cara memadamkannya, gitu loh. Tapi sayangnya itu hanya sekedar isu. Sayangnya itu hanya sekedar kepentingan elit saja yang selalu berbicara tentang PKI, ya, tentang PKI ini. Balik lagi kepada si Alfian Tanjung. Ternyata pas saya dicek ya, jejak digitalnya, saya menemukan satu video ini ya. Kita tonton sama-sama. Nah, di dalam Islam dijelaskan sistem khilafah, tapi ada sebagian ustadz bahwa tidak ada sistem khilafah. Kalau ada orang nggak suka sama khilafah, itu berarti dia koslet, ya. Karena tidak ada logikanya ketika Allah menegaskan wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bagaimana ceritanya orang mau berislam kalau dia tidak mau memahami konsep khilafah dan konsep Abdullah? Jadi kalau para ulama-ulama dan para pemikir-pemikir Islam memang sering menggunakan pengertian-pengertian yang sederhana. Bagaimana dia bisa membayangkan Islam sampai ke Indonesia kalau tidak ada kejayaan masa Khilafah Rasyidah? Khilafah Rasyidah itu adalah masa kejayaan yang dikunci oleh Khilafah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang bilang ini mesti kalau bukan kelompok PKI, ya ini pasti kelompoknya Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara ini telah dibatalkan oleh mubaligh terkenal yang bernama Mama Dedeh. Yang Mama Dedeh berani ngomong di sebuah stasiun TV, kemudian membatalkan karena diancam oleh pihak tertentu. Gimana pandangan yang udah jelas-jelas diancam? Ya, jadi saya pikir khilafah adalah konsep Islam. Siapa orang yang menolak khilafah berarti dia melawan Allah. Oke. Itulah sedikit ya. Sebetulnya durasinya agak panjang, cuma saya malas juga memutarkan untuk terlalu panjang tentang si Alfian ini. Yang penting poinnya adalah bahwa jelas siapa dia sebetulnya. Oke, siapa dia sebetulnya? Salah lagi pengertiannya. Beda tentang khalifah dengan khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ya bukan dijadikan sebagai sistem
Kita masing-masing pribadi, masing-masing orang itu menjadi pemimpin di muka bumi. Kenapa jadi intinya udahlah, dia di dalam penyampaian, di dalam ilmu agama juga saya kira kurang memahami tentang ayat itu. Iya, abdun itu hamba, khalifah itu ya kemudian kita harus menjadi pemimpin di muka bumi, tapi tidak sebagai sistem. Tidak mesti ya, bukan tidak mesti sebagai sistem negara. Kita masing-masing individu, masing-masing pribadi bisa menjadi khalifah dan menjadi khalifah gitu loh. Kalau presiden menjadi khalifah dari seluruh warganya, oke? Kalau keluarga menjadi khalifah suami terhadap istri dan anak-anaknya, kan gitu. Kalau saya masih bujang, masih belum punya keluarga, masih belum punya istri, masih belum punya anak, maka saya menjadi khalifah terhadap diri saya sendiri. Saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan. Itu khalifah. Beda dengan khalifah, itu sistem pemerintahan. Memang dulu pernah berjaya, oke, bener. Pernah berjaya, pernah ada, tercatat di dalam sejarah. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma itu kalau diterapkan di Indonesia, ini menjadi keliru lagi. Karena ya kita majemuk, gitu loh. Udahlah, Pancasila sudah final, Pancasila sudah hasil kesepakatan semua para ulama, semua golongan, semua suku, semua agama gitu loh. Masih ngomong khilafah. Kemudian katanya ada dai, jelas-jelas dai nasional, kemudian mengecam tentang Islam Nusantara adalah Mamah Dede. Astagfirullahaladzim. Mengukur segala sesuatu terhadap dai televisi itu bagi saya sangat picik ya. Tidak mesti dai televisi itu benar. Tidak pasti dai yang selalu tampil di media itu tidak mesti benar. Ini jelas sekali kebodohannya si Alfian Tanjung ini. Jelas sekali. Kenapa? Berpatokan ulama saja nggak jelas. Mamah Dede oke, beliau penceramah. Oke, beliau adalah dai yang terkenal di televisi. Tapi mohon maaf, jika segala sesuatu yang dia ucapkan adalah sebagai sebuah kebenaran, lagian kalau dia menganggap bahwa apa yang dia ucapkan adalah kebenaran ketika membicarakan Islam Nusantara, dia tidak akan mungkin minta maaf. Dia akan tetap kokoh, tegak, berdiri terhadap apa yang dia pahami tentang Islam Nusantara. Kenapa dia minta maaf? Berarti argumentasinya, berarti pikirannya tentang Islam Nusantara memang keliru. Kalau dia benar, nggak mungkin dia minta maaf. Itu masa iya? Kalau itu berarti mencederai intelektualnya, mencederai ilmunya. Kemudian ada satu lagi ya video tentang si Alfian Tanjung ini. Kita lihat sama-sama bagaimana pembelaan dia terhadap HTI ya ketika dibubarkan pada saat itu. Saya bukan anak buah Anda. Jadi membangun relasi antar internet perlu dibangun sehingga teman-teman Hizbut Tahrir, ya saya katakan Hizbut Tahrir itu masih menjadi sebuah kelembagaan yang harus kita bantu karena mereka sebenarnya mengalami kriminalisasi konstitusi. Yang jelas terlarang PKI aja masih bisa kemana-mana kok. Ini kan belum final, masih perdebatan di pengadilan. Ini gayanya gaya PKI tahun 6364. Oke, jelaskan. HTI perlu dibantu katanya karena dia mengalami kriminalisasi konstitusi.
jejak digital HTI itu banyak tokoh-tokohnya yang kemudian mentogut-togutan Pancasila, yang membenturkan antara agama dengan demokrasi, dengan Pancasila, dengan hukum yang ada di Indonesia. Itu jelas faktanya. Banyak tokoh-tokoh HTI kemudian yang melakukan provokasi. Itu banyak jejak digitalnya, gampang kita temukan. Nah, apakah itu tidak mengancam kedaulatan ideologi Pancasila? Apakah itu tidak mengancam kedaulatan NKRI? Itu mengancam, Pak. Kalau mengancam, mesti harus dibubarkan. Kenapa? Karena faktanya, faktanya kita sudah nyaman dengan sistem yang ada, dengan aturan dan hukum yang ada di Republik ini. Kenapa nyaman? Karena merangkul semuanya, nggak ada yang tersingkirkan. Sebagian golongan nggak ada yang tersingkirkan. Semuanya aman, semuanya nyaman. Mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya, sukunya, agamanya, budayanya, semua dilindungi oleh apa? Oleh Pancasila, oleh NKRI. Kalau khilafah mau dipaksakan di Indonesia, sebelum memaksakan khilafah, Anda bakal bubar terlebih dahulu. Kenapa? Karena jelas akan ada pertumpahan darah di mana-mana. Kenapa? Karena faktanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Faktanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk. Poin intinya adalah balik lagi ke si Alfian Tanjung, bahwa memang ternyata ya seperti itulah kelompok-kelompok tidak aneh, kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya, demi nafsunya. Anak-anak buahnya itu adalah orang-orang yang minim pengetahuan agama, yang gampang dibodohi oleh mereka-mereka macam Alfian Tanjung dan reng-rengannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.